Madiun, 6 Februari 2026. Saat hukum diuji di lapangan, publik kembali bertanya. Karena secara regulasi, tadi kan pengacara sudah sama Kapolda, dan izinnya ke sana. Makanya kita jalan ke sini. Mau menghambat, Pak? Bukan menghambat, jadi kan dilihat. Macet kenapa, Pak? Kita kan bisa ngarahin. Peristiwa yang terjadi di Madiun pada 6 Februari 2026 seharusnya menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang makna negara hukum. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi, melainkan potret bagaimana hukum diuji ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. Kami menghimbau untuk bisa kembali dengan tertib, dengan baik. Ya. Tentunya kalau dengan memaksakan kehendak, ada tindakan anarkis, tindakan melawar hukum, kami juga akan bertindak tegas sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2025, telah berbicara dengan terang. Legalitas kepengurusan PSHT telah ditetapkan secara sah di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur Muhammad Taufik, MSc ditambah dengan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya tidak ada lagi perdebatan. Dalam negara hukum, keputusan seperti ini bukan opini, melainkan perintah konstitusional. Namun yang terlihat di lapangan justru menimbulkan pertanyaan. Di pusat kota Madiun, publik menyaksikan pengamanan besar terhadap agenda yang masih diperdebatkan dari sisi legalitas. Situasi ini menghadirkan kesan seolah hukum yang telah diputuskan negara belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam praktik. Disinilah kegelisahan publik muncul. Jika hukum yang sah tidak hadir secara tegas di ruang publik, lalu apa yang sebenarnya menjadi pegangan? Apakah kepastian hukum, ataukah pertimbangan situasional demi menjaga ketertiban sesaat? Penting untuk ditegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas mulia dan tidak mudah. Kepolisian berada di garis depan menghadapi kompleksitas sosial yang nyata. Namun dalam negara hukum, ketertiban seharusnya berjalan seiring dengan kepastian hukum, bukan menggantikannya. Ketika hukum tanpa berada di posisi abu-abu, masyarakat pun berpotensi menarik kesimpulan yang keliru, bahwa keputusan negara bisa ditunda, disesuaikan, atau bahkan diabaikan tergantung kondisi lapangan. Jika persepsi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya satu organisasi, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Stabilitas yang dibangun tanpa pijakan hukum yang jelas adalah stabilitas yang rapuh. Ia mungkin tampak aman hari ini, namun menyimpan potensi masalah di kemudian hari. Justru ketegasan hukumlah yang dalam jangka panjang mampu mencegah konflik dan menjaga ketertiban secara berkelanjutan. PSHT adalah organisasi persaudaraan dengan nilai luhur yang telah hidup puluhan tahun. Dualisme yang terjadi seharusnya diselesaikan dengan rujukan hukum yang jelas dan konsisten. Membiarkannya berlarut tanpa sikap tegas negara hanya akan memperpanjang kebingungan dan menguras energi persaudaraan itu sendiri. Menegakkan hukum bukan berarti memecah belah. Justru ketidaktegasanlah yang memperpanjang konflik. Ketika negara tidak berani berkata jelas, maka masyarakat akan mencari keadilannya sendiri, dan disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Ini adalah peringatan. Negara tidak boleh kalah oleh keraguan sendiri. Jika hukum sudah diputuskan secara sah, maka ia harus ditegakkan tanpa kompromi. Jika tidak, maka hukum hanya akan menjadi simbol kosong, indah dibaca, lemah dijalankan. Pada akhirnya, Madiun menjadi cermin bagi kita semua. Cermin tentang sejauh mana hukum benar-benar menjadi panglima, dan sejauh mana negara mampu berdiri tegak di atas aturan yang telah dibuatnya sendiri.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat persoalan ini dengan jujur dan kepala dingin. Masalah utamanya bukan semata siapa yang benar, atau siapa yang paling banyak. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana negara memosisikan hukum ketika berhadapan dengan tekanan di lapangan. Karena di sanalah integritas penegakan hukum benar-benar diuji. Ketika keputusan hukum telah dikeluarkan secara sah oleh negara, maka keputusan itu seharusnya menjadi rujukan utama bagi semua pihak. Jika dalam praktiknya terlihat ragu atau tidak tegas, maka pesan yang sampai ke masyarakat menjadi tidak utuh. Hukum seolah hadir, tetapi tidak sepenuhnya dijalankan. Dan kondisi seperti ini perlahan menggerus kepercayaan publik. Jika ketidaktegasan terus dibiarkan, preseden yang tercipta sangat berbahaya. Masyarakat bisa menilai bahwa keputusan hukum masih bisa dinegosiasikan di lapangan. Padahal, keadilan tidak boleh bergantung pada situasi, tekanan, atau jumlah massa. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan keberpihakan emosional, melainkan keberanian untuk konsisten. Konsisten terhadap hukum yang telah diputuskan, konsisten terhadap prinsip negara hukum, dan konsisten dalam menjaga keadilan bagi semua pihak. Dari sinilah kita menuju pertanyaan penutup. Apakah hukum benar-benar ditegakkan sebagai panglima, atau hanya menunggu situasi dianggap aman? Pada akhirnya, hukum hanya akan bermakna jika ditegakkan secara konsisten dan tanpa keraguan. Keadilan tidak boleh berdiri di atas tekanan, jumlah, atau situasi sesaat, melainkan di atas aturan yang sah dan berlaku bagi semua. Jika Anda sepakat dengan pandangan ini, like video ini, subscribe kanal kami, dan sampaikan pendapat Anda secara beradab di kolom komentar. Chill News ID melaporkan.